Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ya, kita akan mendengarkan Daftar Elohim pada sore hari ini. Ya, sudah dikirim ke grup ya, para mempelai Tuhan Yesus Mesias. Ya, sebagaimana seperti biasa saya akan menyampaikan visi misi dan hierarki Samaim dan latar belakang historikal dari YRH Ministry. Visi misi kita memiliki pelayanan dari Samaim, ya, dari Yerusalem Baru, dan juga Gembala Agung kita adalah YRH Echad. Ya, Gembala Agung kita YRH Echad. Jadi kita langsung dari YRH Echad, jadi bukan dari dunia ini ya. Karena memang berdirinya YRH ini bukan karena kita mengikuti satu sinode tertentu ya, tetapi ya inilah yang Tuhan Yesus Hamasiah inginkan, supaya mempelai kudusnya dipersiapkan ya pada saat rapture. Karena apa? Karena ternyata mempelai kudusnya kalau tidak dipersiapkan, ya mereka tidak siap gitu ya, kita tidak siap ya. Jadi itulah visi misi kita, dan misi kita adalah ready to rapture ya. Amin. Ready to rapture. Jadi ini bukan, seperti saya berkali-kali sampaikan, ini bukan cuma sekedar slogan ya, tetapi ini adalah moto kita, misi kita, siap untuk di rapture ya. Sama seperti kalau ada misalnya bimbingan, dulu ada bimbingan itu ya, dia bilang siap masuk ke ITB misalnya, siap masuk ke UI ya. Seperti itu moto dari bimbingan belajar, bimbingan tes ya. Padahal itu tidak sesederhana itu juga ya. Istilahnya mungkin murid-muridnya belum tentu siap untuk masuk ke universitas terkenal. Apalagi kita ya, siap masuk ke Samaim ya, ke sorga. Jadi kita harus ready, harus siap untuk masuk ke Samaim melalui rapture ya. Lalu berikutnya kita masuk ke hierarki ya, struktur ya dari Samaim. Ini garis besar ya strukturnya ya. Mungkin kalau ada orang yang melihat mungkin akan mengatakan, wah itu kok tahu-tahuan gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Artinya ya memang hierarki Samaim itu sangat besar ya, sangat kompleks ya. Jadi tidak bisa kita gambarkan hanya dalam ya presentasi seperti ini ya, dalam tulisan seperti ini, karena itu sangat luar biasa. Jadi seperti yang kita lihat ya, YRH yang ada di takhta itu adalah YRH Echad dan mempelai Hamasiah. Mempelai Hamasiah itulah kita ya, kita ini adalah mempelai Hamasiah. Jadi itu suatu anugerah ya, Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Hamasiah. Mempelai Hamasiah adalah suatu anugerah. Tidak semua orang, sangat sedikit yang bisa menjadi mempelai Hamasiah. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Tuhan Yesus Hamasiah itu datang ke dunia ini untuk mempelai kudusnya ya, bukan untuk manusia, tetapi maksudnya bukan untuk seluruh umat manusia ya, tetapi khusus untuk mempelai kudusnya. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus Hamasiah ada imbasnya ya, imbasnya kepada umat manusia. Itulah yang namanya kasih karunia ya, kasih karunia
itu imbasnya cukup besar, ya, bisa mencapai ratusan juta manusia. Tetapi mereka tempatnya bukan di Yerusalem baru, ya, nantinya bukan di Yerusalem baru, tetapi di bumi baru. Ya, mungkin ini kedengarannya agak bagi orang-orang yang belum mengerti, ya, atau yang belum dibukakan pasti akan mengatakan, wah, bagaimana mungkin gitu ya, bumi baru, ya, karena Yerusalem baru itu khusus untuk mempelainya. Kita bisa baca di Wahyu 21, ya. Itu struktur di tahta, ya. Lalu di tahta itu juga ada metrai, ya. Ini bicara juga baptisan yang benar, ya, dan kudus, dengan nama yang benar dan kudus. Lalu ada perjamuan, ada urapan kudus, ada keluarga kudus, ya. Keluarga kudus bukan hanya disamain, ya, tetapi juga di dunia. Artinya keluarga kudus ini bukan berarti semuanya kudus, tidak, ya, tetapi maksudnya ini dipisah, ya, dan berinteraksi atau berhubungan antar sesama keluarga, ya, hubungan yang kudus, hubungan yang positif, ya, relationship positif atau family coaching, ya, dan juga bukan cuma sekedar dengan keluarga, tetapi juga dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu kemudian hidup seperti di sorga, ya, life in heaven. Ini yang ada di tahta. Lalu di tahta itu juga ada siapa? Ada malaikat-malaikat, ya. Itu adalah malaikat tahta, itu ada serafim, kerubim, dan malaikat-malaikat singgasana. Itu artinya, ya. Lalu di bawahnya itu ada malaikat kekuatan, malaikat penguasa, malaikat kebaikan dan kekuatan, ya. Lalu di bawahnya lagi penghulu-penghulu malaikat, ya, archangel. Lalu malaikat-malaikat yang lainnya, ya. Dan ini malaikat ini jumlahnya banyak, ya, beribu-ribu laksa, ya, sangat-sangat banyak, ya. Lalu kemudian kita lihat berikutnya ada latar belakang historikal, ya, latar belakang atau historikal. Kita bicara mengenai nama yang benar dan kudus. Kisah Rasul 4 ayat 12, ya, dikatakan istilahnya nama besar ini nama yang punya penuh kuasa, ya. Saya baca Kisah Rasul 4 ayat 12, ya. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Ya, tidak ada nama lain, ya. Itu bicara nama, ya. Artinya tidak ada nama terjemahan, ya, tidak ada nama untuk orang non-Yahudi, untuk orang Yahudi, tidak ada, ya. Semua nama itu sama. Ya, dulu kita nggak mengerti, ya, kenapa nama ini harus nama Ibrani, ya. Nanti kita akan lihat karena nanti Daftar Elohim pada sore hari ini berhubungan dengan nama, ya, nama yang kudus. Ini latar belakangnya mengenai penggenapan firman Yahweh Elohim Zebaot, itu ada di Matius 5 ayat 17, yaitu mengenai penggenapan, ya. Jadi Tuhan Yesus itu datang tidak untuk menghilangkan, ya, atau satu nokta, satu iota dari hukum Torah, tidak ada satupun yang hilang, ya. Itu akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Di sini ada beberapa penggenapan, ya, yang kuncinya, ya. Artinya begini, sebenarnya banyak penggenapan yang lain, ya, tapi di sini saya hanya yang kunci-kuncinya saja. Pertama, nama Yahweh, ya. Selama ini kita nggak tahu nama Bapak kita siapa, ya. Bapak kita itu namanya Yahweh, ya, Yod He Waw He, ya. Itu melihat paku, melihat tangan, dan itu belum digenapi. Tapi dengan nama Yesua itu menjadi Yod Sin Waw Ayin, ya, melihat paku, menghancurkan tangan, ya. Artinya Yesua itu menggenapi Yahweh, nama Yahweh.
Dan ini kalau kita hitung gematrianya sama-sama 8 ya, artinya kudus. Lalu ada nama lain juga yang selama ini dikenal di seluruh dunia. Nah, jadi ini ada sedikit antik juga ya. Waktu saya mempersiapkan renungan ya pada sore hari ini, saya tuh mengetik ya, saya cari apa istilahnya, kata kuncinya ya. Saya bikin situ kelahiran Tuhan Yeshua HaMashiach. Luar biasa ya. Tidak ditemukan hasilnya. Kelahiran Tuhan Yesus HaMashiach tidak ditemukan, tetapi di bawahnya ada lagi tulisan kelahiran nama Tuhan, nama Yunani. Ya, coba nanti ya para mempelai Tuhan Yesus HaMashiach ketik di Google, di kata kuncinya ya, kelahiran Tuhan Yesus HaMashiach, diklik itu ditulis tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah kelahiran Tuhan nama Yunani ya. Itulah luar biasanya ya dunia ini ya, menutupi nama itu. Tadinya saya tidak menyadari ya. Nah, nama Yunani kita sebenarnya nama Yunani harusnya terjemahnya Yunani ya, tetapi biasa orang sana tidak mau bilang ya itu kan beda A dengan S ya. Tadi kita sudah tahu Yeshua itu Yod-Shin Waw-Ayin. Sementara yang nama Yunani ini mereka bilang ya kan bedanya cuma A sama S, berarti sama dong, kata gitu kan. Oke, kalau sama tidak apa-apa, kita coba terjemahkan di dalam bahasa Ibrani ya, Yod-Shin Waw-Shin ya, karena itu S bukan A ya. Jadi istilahnya begini, orang tidak berpendidikan pun tahu A dan S itu beda ya, A dan S itu beda ya. Tetapi ternyata di Google ya, kalau kita ketik nama Yeshua, keluarnya Yod-Shin Waw-Ayin. Tetapi kalau kita ketik nama Yunani, sama keluarnya, Yod-Shin Waw-Ayin juga. Ya, sama. Jadi seolah-olah sama. Ya, begitu dibalik, nama Ibrani sebelah kiri ke Indonesia, itu justru tidak ada nama Yeshua di Indonesianya, tetapi nama Yunani. Jadi hilang nama Yesuanya kalau itu dibalik ya. Dan itulah yang terjadi pada saat ini ya, para mempelai Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana luar biasanya pekerjaan setan ya, pekerjaan fallen angel di dunia ini ya. Jadi kalau ada orang bilang, kemarin ada YouTube bilang Israel berperang, rapture buat orang-orang percaya ya. Orang percaya yang mana ini ya? Wah, itu luar biasa ya. Jadi nama Yunani ini kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu tadi menghancurkan paku itu hancur ya, berarti tidak ada salib. Tetapi tangannya hancur, tangannya disalib ya. Itulah anehnya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada penyalipan di situ ya, di nama Yunani. Dan ini baru dibukakan di akhir zaman ya, di zaman akhir ini baru dibukakan ya, di zaman akhir ini. Lalu gematrianya itu kalau kita hitung itu Yod-Shin Waw-Shin itu adalah 4 ya, artinya pintu ya. Tetapi di sini karena Shin-nya 2 itu adalah kehancuran ya, berarti tidak ada pintu yang benar ya, itu palsu. Sementara kalau dalam bahasa Yunani aslinya itu Iota, Eta, Sigma, Omikron, Upsilon, Sigma ya, itu artinya virus yang mematikan ya, virus yang semakin bertambah kuat, itu arti nama Yunaninya ya. Ya, saya punya teman, saya tiap hari kirim ini ya, kirim Davar Elohim ya. Saya tidak tahu, kayaknya dia tidak baca. Kemarin dia kirim sama saya yang tidak lagi ya, masih pakai nama Yunani ya. Saya tidak mengerti ini orang ya, kalau dibilang tidak sekolah ya enggak juga gitu ya. Mereka orang pinter ya, lulusan ya perguruan tinggi ternama di Indonesia ya. Tapi ya itulah, karena pikirannya dikuasai oleh ya ini hikmat yang bukan dari Syamaim, bukan dari sorga ya.
Jadi ya itu lagi, balik-balik lagi. Ya kalau saya dulu mungkin saya akan istilah gini, mempelajari karena ini pun saya pelajari cukup lama ya, butuh waktu 2 tahun saya belajar ini, tetapi bukan dari manusia ya, tetapi dari Tuhan Yesus, makanya saya belajar, makanya dibukakan, dan itu bukan cuma sekali 2 kali ya, tetapi berkali-kali ya, bahkan mungkin bisa dihitung puluhan kali ya. Jadi ya ini banyak orang merendahkan ya, meremehkan ya penglihatan ya. Artinya begini, mungkin kalau penglihatannya sekali 2 kali mungkin masih bisa lah ya dibantah ya. Tapi kalau puluhan kali ya, seperti kita berkomunikasi dengan Bapak kita ya, berkomunikasi dengan keluarga kita, itu bukan sesuatu yang main-main ya, tapi itu sesuatu yang berkesinambungan ya. Karena apa? Karena kita ini dikatakan warga samain ya. Jadi kalau kita warga samain, berarti kita bisa berkomunikasi dengan Bapak Yahweh di samain ya. Kalau kita bukan sama seperti ini, kalau kita misalnya pergi ke Amerika atau pergi ke Eropa, pergi ke Afrika ya, itu pasti kita akan berkomunikasi dengan keluarga kita yang di Indonesia ya, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan yang lain ya. Itu artinya ya. Jadi pasti dari Indonesia akan mengatakan, akan menasihati misalnya, oh kamu jangan ke ini. Misalnya kalau kita ke Amerika, kamu jangan kalau malam-malam di atas jam 7 jangan jalan-jalan ke daerah Bronx. Ya, kenapa? Karena itu berbahaya. Artinya diingatkan dari Indonesia, ya dari orang tua kita misalnya kan. Kenapa? Karena daerah situ berbahaya. Karena saya sudah melihat kalau di Amerika itu kalau di jam 7 malam ya, itu orang-orang narkoba di sana itu kalau megang-megang narkoba, ketika dia lihat ada patroli jalan kaki, itu dia langsung untuk menghilangkan bukti itu. Ada orang lewat itu dia langsung diginikan. Narkoba itu langsung diselipkan ke jubah kita. Kita kan kadang-kadang kalau malam itu kan dingin di sana, berjubah dimasukin. Nah, pas nanti ada razia, kita diperiksa, itu kedapatan kita narkoba, dan itu bisa dipenjara seumur hidup. Ya nggak main-main ya. Padahal itu istilahnya nggak sengaja, bukan nggak sengaja, sengaja mereka melakukan, tapi kita nggak tahu ya. Artinya itu diingatkan ya, diingatkan. Makanya kalau misalnya diingatkan dari Indonesia, jangan main-main di daerah Bronx gitu ya, orang tua kita misalnya. Tetapi begitulah Bapak Yahweh juga begitu, mengingatkan, kamu begini, harus begini ya, kamu harus berteriak, mempersiapkan mempelaiku ya. Itu diingatkan ya. Kenapa harus saya? Diingatkan lagi, begini, kamu sudah pernah melakukan ini. Diingatkan sehingga kita ingat ya. Padahal tadinya kita tidak tahu ya, bukan tidak tahu, tidak menyadari gitu ya. Itu, jadi itulah artinya diingatkan ya. Lalu kemudian ada penggenapan mengenai kelahiran dan kematian ya. Yesua sama nama Yunani ya. Tuhan Yesua itu lahirnya itu jelas pada hari raya Sukkot 15 Tisri, pada hari raya Pondok Daun, sesuai dengan Imamat 23. Jadi dia menggenapi. Kematiannya juga digenapi pada hari raya Paskah ya. Jadi selama ini kita terbalik ya. Paskah itu bukan kebangkitan, tetapi kematian Tuhan Yesua 14 Nisan, dan itu bukan hari Jumat tetapi hari Rabu ya. Ini juga orang berdebat kusir ya. Istilahnya ya kita capek juga ya. Kalau mau lihat langsung ke sana, ke Israel ya. Tanya sama Rabi di sana ya, atau tanya sama orang Yahudi yang mengerti kematian Tuhan Yesus itu kapan ya. Kadang-kadang mereka juga kalau ditanya kematian nama Yunani, mereka juga bingung, nggak tahu tuh dari mana asalnya, tanggal 25 Tefet ya. Itu jadi kematiannya, kelahirannya menggenapi 7 hari raya besar, hari raya Sukkot, dan kematiannya juga menggenapi hari raya Pesach, dan kebangkitannya menggenapi pada saat hari raya Buah Sulung, Abikurim
pada 17 Nisan, ya, jadi persis 3 hari 3 malam, ya, meninggal jam 3 sore, ya, Tuhan Yesus itu meninggal jam 3 sore. Besoknya itu ada, pas pada saat itu ada hari raya, mempersiapkan hari raya Pesah, Paskah, ya. Itulah RF Pesah namanya, jam 3 sore menjelang jam 6 sore. Lalu dia bangkit hari Sabat, ya, bukan hari Minggu, ya. Itu, ya. Kalau nama Yunani, ya itu tadi, dia lahir 25 Tevet dan tidak ada hari raya Yahudi yang digenapi. Lalu kematiannya juga hari Jumat, ya, karena dikatakan besok persiapan Sabat. Padahal yang disebut Sabat di sini bukan Sabat mingguan, tetapi Sabat Gadol, Sabaton, ya, hari raya besar, ya. Itu hari Minggu. Karena apa? Karena hari Sabat mereka tidak boleh ke kuburan, ya. Jadi ini juga aneh, ya. Kalau dihitung dari Jumat ke Minggu, apalagi Minggu itu subuh-subuh, ya, itu kurang lebih 36 jam, ya, tidak sampai 3 hari 3 malam. Itu mulai penggenapan, ya. Lalu kemudian nama Yesua itu berasal dari Samaim, surga, ya. Malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, ya, bukan bahasa lain, ya. Nanti kita lihat di mana bedanya, ya. Lalu kesimpulannya adalah nama Yesua itu tidak sama dengan nama Yunani. Nama Yesua tidak sama dengan nama Yunani. Jadi itu jelas, ya. Jadi meskipun orang luar sana mengatakan itu sama, ya kita bingung juga, ya, menjelaskannya harus kayak gimana. Sudah bolak-balik, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kita jelaskan, tapi mereka masa bodoh, ya. Ya itu, artinya begini, para mempelai Tuhan Yesus, kadang-kadang kita kasihan, ya. Kenapa kasihan? Karena sebenarnya secara logika begini, ya. Banyak banyak manusia, ya, di muka bumi ini itu diperlihatkan salah satu neraka, ya, alam maut, ya. Alam maut itu diperlihatkan itu sangat mengerikan. Banyak orang masuk ke alam maut, ya, miliaran, kan, ya. Bicara bukan cuma yang masuk itu 100-200 orang, tapi miliaran, ya. Bahkan ada salah satu pendeta terkenal, ya, saya tidak sebut namanya. Dia mengatakan tiap hari jutaan orang masuk ke neraka, tiap hari, ya, yang mati itu masuk ke neraka, tiap hari. Artinya apa? Kalau benar sesembahan namanya itu benar, tidak mungkin masuk neraka. Ya, sekali lagi, tidak mungkin. Ya, kalau sesembahan itu namanya benar, tidak mungkin masuk ke neraka. Makanya saya selalu mengatakan masalah ini, ya, kita sering diperlihatkan, ya, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk ke Samain, ya. Meskipun Samain itu saat ini hanya diperlihatkan Taman Firdaus, ya. Karena apa? Karena Yerusalem baru itu belum ada, ya, bumi baru juga belum ada, langit baru juga belum ada, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, ya, mempelai Tuhan Yesus Masiah. Dan juga kita jangan lagi campur-campur lah, ya. Banyak itu di YouTube tuh mengaku-ngaku Kristen Mesianik, ya, campur-campur namanya, ya. Nama sesembahannya itu bisa katanya. Aduh, saya kasihan, ya. Kenapa kasihan? Nanti ketika dia masuk ke alam maut, dia akan bilang tidak ada yang memberitahu, gitu. Ya, padahal kita punya YouTube itu yang like itu ya cuma 50 orang, 60 orang. Sementara yang seberang yang mengatakan Israel perang, rapture untuk orang-orang percaya, gitu, ya. Itu yang like itu atau yang nonton itu ribuan, ya. Bahkan puluhan ribu, gitu, ya. Nggak tahu apa yang diambil dari situ, ya. Saya rasa aneh lah, gitu, ya. Tidak ada yang diambil dari situ sebenarnya, ya. Ya, kita masuk ke dapur Elohim, ya. Judulnya, kenapa harus memanggil nama Tuhan yang benar dan kudus supaya ikuti rapture, ya.
Itu Matius 1 ayat 18 sampai 25, Lukas 1 ayat 26 sampai 35. Yang kita baca yang Lukas 1 ya, karena yang Matius 1 itu buat Yusuf. Yang Lukas 1 ayat 26 sampai 35 itu buat Maria ya. Kita baca Lukas 1 26 sampai 35. Lukas 1 ayat 26 sampai 35. Saya baca yang ayat pertama ya, nanti 35 kita sama-sama ya. Ayat 26 nanti 27 para mempelai Tuhan Yesus Mesias. Dan pada bulan ke-6, silakan berdiri. Mempelai Tuhan Yesus, kita menghormati Bapak Elohim. Saya baca ayat 26. Lukas 1 ayat 26. Dan pada bulan ke-6, malaikat Gabriel diutus oleh Elohim ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Pada seorang perawan yang telah ditunangkan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu Maria. Ayat 28. Dan ketika masuk, malaikat itu berkata kepadanya, "Salam, hai engkau yang dilimpahi anugerah. Yahweh besertamu, hai engkau yang diberkati di antara para wanita." Namun setelah melihat-lihatnya, dia kebingungan oleh perkataan itu, dan dia bertanya-tanya apa maksudnya salam itu. Ayat 30 ya. Dan malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau telah mendapat anugerah dari Elohim. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yesua. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Putra yang Maha Tinggi. Dan Yahweh Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud leluhurnya. Dan dia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya tidak akan berakhir." Dan Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini akan terjadi, karena aku belum mengenal laki-laki?" Dan sambil menjawab, malaikat itu berkata kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Karena itu pula yang dilahirkan itu kudus, dia akan disebut Putra Elohim." Ya, haleluya. Amin. Silakan para mempelai Tuhan Yesus duduk. Ya, ini jelas ya kalau kita lihat ya, ilustrasi pertama ya. Itu malaikat Gabriel bertemu Maria ya, ibu Tuhan Yesus ya. Ya, tadi saja dikatakan, padahal itu sudah satu bahasa saja, Marianya masih bingung ya. Saya baca dulu di ayat sebentar. Ini ayat 29. Namun setelah melihatnya dia kebingungan oleh perkataan itu, dan dia bertanya-tanya apa maksudnya salam itu. Ya, padahal dia sudah mengerti ya, bahasanya mengerti, tetapi dia bingung maksud dari perkataan. Bagaimana kalau bahasanya tidak mengerti? Ya, saya pernah berbicara begini di dalam bahasa Batak ya. Coba Bapak Ibu yang bukan orang Batak ya, atau mungkin juga yang orang Batak, mengerti nggak apa yang saya ucapkan? Tuhamu nahu parsangapihami, adong boa-boa Tuhamu, inang suripada Maria, dengan ma pematangmu, lau tubuh mada dana syakko, lean ma guarna sibodat. Artinya, ada yang tahu? Kau pergi ke sana. Nggak tahu. Kau pergi ke sana, ketemu Kalau bukan orang Batak pasti tidak tahu. Coba yang bukan orang Batak, ada yang tahu? Kau pergi ke sana, temuin si Bodat. Ya, itu saja. Saya pernah ngomong. Ya, ibaratnya begini, kalau saya Abang juga itu, nggak tahu abangnya.
Kalau saya itu malaikat Gabriel, ya, Bapak itu saya bilang, Bapak itu Maria. Apa yang saya ucapkan tuh ngerti ya? Saya bilang, nggak tahu Pak. Bagaimana mungkin ya malaikat Gabriel itu ngomong dalam bahasa Yunani, dia orang Ibrani, Iya. ya, logikanya nggak masuk, ya. Ya kalau kita lihat di kitab yang lain ya, yang terjemahan lain, itu kan dipakai nama Yunani, ya, aneh, ya. Makanya seperti saya bilang tadi, di Google pun kalau kita cari tadi ya, saya mau cari nih mengenai kelahiran Tuhan Yesus HaMasiah, itu dijawab tidak ditemukan. Tapi di bawahnya dibikin yang ditemukan itu kelahiran Tuhan nama Yunani, Di 25 Desember. ya. Aneh. Terus kan kita habis itu kan itu, terus semua keluarlah ini kan mengenai nama-nama itu semuanya nama Yunani. Terus kita klik gambar ya, image ya. Itu semua gambarnya itu semua gambar yang seperti yang kalau mau lihat ya yang saya kasih daftar Elohim itu, ya. Ini itu semua gambarnya ada tulisan di atasnya itu nama Yunani semua, Maria dan malaikat Gabriel, terus akhirnya ada di bawah-bawah itu nama Yunani, Tuhan Yunani, Tuhan nama Yunani. Tidak ada satupun gambar yang mengatakan itu Tuhan Yesua. Ya, sekali lagi tidak ada satu gambar pun yang mengatakan itu Tuhan Yesua. Semuanya Tuhan nama Yunani. Hebat nggak? Ya, luar biasa. Ya, itu saja udah level Google seluruh dunia, ya. Jadi bagaimana mungkin ya kalau bicara rapture? Namanya saja sudah salah, ya. Bisa di rapture. Logikanya di mana? Ya, makanya waktu saya diperlihatkan itu, saya kan bertanya. Saya tanya seperti saya bilang tadi, bukan sekali dua kali. Ya mungkin kalau dijumlah-jumlah udah puluhan kali, saya aja nggak tahu berapa kali ya. Karena saya tanya, setiap saya tanya dijawab. Memang tidak langsung dijawab. Saya tanya malam ini dijawab besok, enggak. Dijawabnya itu ya kadang seminggu, kadang 2 minggu, kadang sebulan. Habis dijawab tapi cuma itu doang. Saya penasaran lagi. Yang ini orang-orang ini kan yang saya kenal, hebat. Kenapa nggak menyambut engkau Tuhan? Dijawab. Terus yang ini orang yang tidak saya kenal, tapi bangun setelah saya teriak 3 kali. Kenapa mereka bangun? Ya kan? Apakah karena teriakan saya? Ya betul, karena teriakan kamu biar mereka bangun. Kalau saya tidak teriak gimana? Itu pun tidak langsung dijawab. Ya, minggu depannya baru dijawab. Iya, kalau kamu tidak teriak mereka tidak bangun. Nah, jadi artinya apa? Artinya ya itulah. Karena kita hidup di dunia ini kan adalah tempat pembuangan dari fallen angel ya, dari malaikat jatuh ya. Jadi artinya kita ini bukan di sini tempat kita ya, bukan di dunia ini ya. Tempat kita itu di Samain ya, di sorga. Ya, jadi itu yang harus kita pahami ya. Makanya kenapa nama ini ditutup ya? Ya mungkin sejarahnya dulu seperti yang kita pernah dengar ya, di tahun 70 Masehi itu bait suci yang kedua itu dihancurkan dan tidak bersisa sedikit pun ya. Bahkan sampai semua kitab, semua dokumen-dokumen berbahasa Ibrani itu hancur dan tidak bersisa ya. Sehingga nama Yesua itu, nama Tuhan Yesua itu hilang dari peredaran ya. Itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat gambar itu ya. Saya tulis di sini, malaikat Gabriel itu mendatangi Maria. Ya, seperti tadi dia memberi nama Yesua, ya, Yotsin Waw Ayin.
ya itu bahasa atau Hebrew letter ya, huruf Ibrani, berarti bahasa Ibrani. Artinya apa? Tidak mungkin malaikat itu berbicara bahasa yang lain, ya, tidak mungkin. Ya kalau Bapak Ibu misalnya mimpi saja, ya, saya kan pernah bilang kalau orang Ibrani saja mimpinya saja bahasa Ibrani. Kita juga begitu, orang Indonesia mimpinya pasti bahasa Indonesia. Ya, tidak ada orang mimpi bahasa roh, itu nggak ada ya. Atau mimpi bahasa Inggris, itu juga nggak mungkin. Ya, nggak pernah terjadi. Orang mimpi bahasa Inggris, emangnya kecuali kalau dia orang Inggris, ya, itu tidak mungkin. Ya. Bahkan kalau kita, ya kalau misalnya seperti saya ketemu malaikat, ketemu orang kudus, itu bahasa Indonesia, ya, yang saya mengerti, ya. Jadi banyak orang kadang-kadang, wah itu kan bisa, di alam roh itu kan begini, dia bisa bahasa ini, ya itu mah ngarang-ngarang namanya, ya. Tidak ada, ya, jangan dikira meskipun itu malaikat Gabriel, itu begitu dia datang, dia berbahasa Yunani katanya, terus nanti si Marianya mengerti, diterjemahkan. Jadi dia ada istilahnya translator otomatis di otaknya, nggak ada ya. Jadi kita itu jangan membuat sesuatu itu hal yang tidak benar, ya, hal yang tidak mungkin kita bikin jadi mungkin, ya. Oh pasti kok dalam nama Tuhan itu pasti mungkin. Itu kalau kayak begitu enggak ya. Tuhan tuh nggak akan mau seperti itu ya. Karena dia tahu ya, dia sangat tahu siapa yang dia pilih ya. Ya kita aja kalau kita memilih orang-orang, istilahnya begini, kalau kita pemilik perusahaan ya, kita akan memilih pegawai kita orang-orang yang pilihan ya. Jadi bukan orang-orang sembarangan, tapi yang kita pilih ya. Kita tahu ya, kalau kita mengetes dia dalam bahasa Inggris, kita tanya dulu dia dalam bahasa Indonesia artinya apa. Itu pun karena memang itu suatu ini pengetahuan ya. Kalau ini bukan, ini adalah suatu pemberitaan ya, kabar baik ya. Ini dalam bahasa Ibrani ya. Lalu kita lihat di ilustrasi kedua juga begitu ya. Malaikat Gabriel itu bertemu, ini dalam mimpi ya. Ya kalau kita baca di Matius 1 ayat 18 sampai 25 ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25 itu dikatakan begini. Saya berulang saja ya. Nah ini ayat 20 ya, Matius 1 ayat 20. Namun sementara hal itu dipertimbangkan olehnya, lihatlah malaikat Yahweh tampak kepadanya dalam mimpi. Ya, jelas ya, dikatakan malaikat Yahweh tampak kepadanya dalam mimpi, seraya berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut untuk menerima Maria istrimu, karena yang dikandung dalam dirinya adalah dari Roh Kudus. Ya tadi itu yang saya dalam bahasa Batak tadi itu artinya. Cuma yang terakhir ya saya bikin, berilah nama dia Bodat. Ya, Bodat itu artinya monyet. Ya, karena kalau kita pakai nama lain ya di luar nama Ibrani, itu nama itu seperti begitu. Ya, nggak mungkin. Nanti kalau saya terjemahkan kalau saya berbahasa Batak saya bilang, berilah dia nama si penebus misalnya kan, itu seolah sama itu nama Yunani dengan nama Ibrani. Ya, itu beda ya, itu beda ya. Mungkin supaya kita mengerti maksud saya tadi ya dalam bahasa daerah tadi ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau memang dalam bahasa di luar Ibrani itu bukan nama yang benar, bukan nama dari sorga ya. Nah itu dia yang tadi ilustrasi yang kedua ya, Yusuf tunangan Maria itu malaikat Gabriel. Lalu ilustrasi ketiga ya, nah di situ ada yang baru lahir
ya, bayi, anak-anak, kanak-kanak, dewasa, dewasa muda, dewasa tua, sampai kakek-kakek ya. Di situ dikatakan sejak lahir nama manusia sudah ada sesuai dengan asal usulnya. Ya, maksudnya gini, beda-beda ya orang ya seperti tadi itu. Karena dia Ibrani, berarti asal usul dari Ibrani. Berarti namanya nama Ibrani. Ya. Kalau nama Batak, ya biasanya dia ada bahasa Bataknya, nama Bataknya, ya. Seperti saya, nama Batak saya ada. Nama Batak saya itu Haposan. Ya. Terus anak saya Parlindungan, nama Bataknya, ya. Ada juga kita sini ya, Pak Dapot, ya. Itu nama Batak, ya. Artinya apa? Artinya itu nama sudah ada dari lahir, ya, dan itu melekat dengan asal usulnya. Jadi bukan cuma sekedar nama, ya. Jadi tidak mungkin kalau dulu ya, kalau sekarang sih karena kita sudah hidup di zaman modern ya, maksudnya sudah hidup di percampuran dengan suku lain, ya bisa namanya beda-beda ya. Seperti saya namanya karena mungkin hidup di era modern ya. Sebenarnya nama orang Batak itu nggak ada nama Henry sebenarnya ya. Henry itu nama bule sebenarnya. Artinya orang Barat itu namanya ya Henry. Nggak pernah nama orang Batak itu kalau dulu ya dulu. Gitu. Jadi begitu. Jadi artinya apa? Artinya karena kita sudah dipengaruhi oleh budaya-budaya lain ya. Kita kalau dulu enggak, 2000 tahun yang lalu itu jarang ya, apalagi ini malaikat ya, malaikat bukan orang lain ya, bukan misalnya dokter ya, misalnya dokter bilang, aduh ini anak kamu begini, kasih aja nama dia ini, biar kayak nanti bisa seperti orang hebat dari misalnya Thomas Alva Edison gitu ya, ada orang dikasih nama begitu kan, biar dia nanti menjadi seperti Thomas Alva Edison gitu ya. Nah, itulah nama-nama yang berasal dari asal usulnya, dan juga tuh kadang-kadang nama itu berasal dari ini apa namanya kelahirannya ya, kelahirannya misalnya saya nggak tahu ya, kalau dia lahirnya misalnya Jumat Kliwon ya, mungkin namanya si Kliwon gitu ya. Nah, ada kalau di Batak itu ada suku Karo ya, suku Karo itu luar biasa ya. Namanya itu sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Contohnya begini, ketika anaknya mau lahir ya, di situ dia lagi butuh meja, dan di situ ada meja, lalu dikasihlah nama anaknya Meja. Ya, misalnya meja karo-karo gitu ya, nama anaknya Meja. Ada namanya pintu, ada namanya jendela. Pokoknya apa yang dia lihat pada saat itu, ya dilihat orang tuanya, udah kamu namanya meja aja, kamu namanya pintu, kamu namanya itu. Jadi makanya nggak usah heran kalau ada orang itu Batak ya, Batak Karo, karena Batak itu ada 5. Ya, Batak Karo itu begitu namanya, seperti itu. Namanya ya ada pintu, ada jendela, ada macam-macam ya, sesuai dengan apa yang disaksikan pada saat itu. Ya. Begitu juga tadi berdasarkan kelahiran, ada juga berdasarkan dari turunan ya, dan lain-lain lah gitu ya. Lalu di berikutnya ya, di sini saya akan merangkumkan ya mengenai tadi kenapa harus memanggil nama Tuhan yang benar dan kudus ya. Dikatakan di sini malaikat Gabriel bertemu Maria dan Yusuf ya. Firman Yahweh Elohim yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria dan Yusuf adalah menggunakan bahasa Ibrani ya, menggunakan bahasa Ibrani. Jadi bukan bahasa lain. Ya, saya tidak sebut bahasa apa ya. Bukan bahasa lain. Jadi kalau kita menyimak ya, itu bahasanya bahasa Ibrani
bukan bahasa Tatak, bukan bahasa Jawa, ya, apalagi bahasa yang lain, ya. Lalu nama yang disebutkan malaikat Gabriel kepada Maria dan Yusuf adalah nama Ibrani, ya, Yesua, ya, nama Ibrani, Yesua, Yotsin Waw Ayin, itu nama Ibrani, ya. Jadi kalau kita masih ngotot juga, oh itu namanya ini, nama Yunani, yang S belakangnya, yang tadi saya bilang kita bandingkan ya arti dari nama Yesua dengan nama Yunani. Oh itu artinya ini, ya. Bahkan itu disamakan semua. Jadi gini, saya pernah baca ya satu tesis atau satu disertasi dulu ya, yaitu dia bilang nama Tuhan itu ini, kalau dalam bahasa Ibrani-nya Yesua, dalam huruf Yotsin Waw Ayin. Ya dulu kita nggak mengerti ya. Ya saya iyakan aja, saya setujui gitu ya. Itulah luar biasanya ya. Padahal levelnya istilahnya begini, kalau ada level pengajar ya, harusnya kan itu kita minta belajar langsung sebenarnya dari Bapak Yahweh, Tuhan Yesua ya. Karena apa? Karena seperti kita ketahui ya, teologi itu artinya theos logos. Theos itu bahasa Yunani ya, theos itu Tuhan, logos itu ilmu. Ya, ilmu mempelajari Tuhan. Ya sebenarnya Tuhan itu tidak bisa dipelajari ya. Dia hanya diberi kasih karunia, diberi hikmat, makanya bisa mengerti ya. Tetapi bisa dikatakan ya 99% kalau bukan dari Tuhan, kalau bukan dari Yahweh, itu kosong ya, nol besar ya. Makanya dikatakan tadi nama yang disebut malaikat Gabriel itu adalah nama Ibrani ya, Yesua. Begitu juga ketika malaikat Yahweh menyampaikan kabar sukacita besar kepada para gembala, itu juga menggunakan bahasa Ibrani sehingga mereka mengerti dan bersukacita. Ya. Artinya begini, ketika Tuhan Yesus lahir, kan itu malaikat Yahweh kan memberitakan kabar baik ya kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu Hamasiah. Ya, Hamasiah artinya Sang Mesias di kota Daud. Mereka mengerti, ya. Sama seperti tadi ya. Kalau misalnya gini, ada pengumuman di TV. Dalam ya kita kan ya ada berita di TV misalnya ada pengumuman hati-hati terhadap angin topan juga bencana alam ini, kita jaga ini misalnya kan, jangan pergi ke daerah-daerah ini kan, harusnya kita kan mengerti ya. Tetapi kalau itu bahasanya bukan bahasa Indonesia, kita tidak akan mengerti. Dia ngomong apapun kita tidak akan mengerti. Misalnya kita buka channel lain gitu, misalnya kita buka channel France gitu ya, bahasa Prancis ya. Dia ngomong apa, gitu kan? Ya pasti kita nggak ngerti, ya. Ya atau kita misalnya ke luar negeri, ya, ke Prancis ya, mungkin ya kita ingin melihat menara Eiffel gitu ya. Terus ada berita seperti tadi itu, jangan main-main ke daerah, misalnya ke daerah Paris ya, atau ke Nice ya, ke Prancis Selatan, Cannes, gitu kan. Nah di situ ada namanya sungai-sungai besar, namanya Côte d'Azur ya. Jangan main-main ke situ, hati-hati, ada gelombang, misalnya gelombang pasang. Dalam bahasa Prancis kita nggak ngerti, kita main-main ke situ. Benar, tiba-tiba ada gelombang pasang, ya mati. Apalagi dia nggak bisa berenang, gitu kan, misalnya seperti itu.
Karena bahkan tidak tahu, ya kan tidak mengerti. Ya. Tapi ini malaikat gembala ini mengerti, makanya mereka bersukacita dan mereka pergi ke Bethlehem. Ya. Kalau itu bahasanya lain, mereka nggak ngerti. Mereka akan bilang, kamu ngomong apa, malaikat? Kamu malaikatnya aja kelihatan malaikat, tapi kamu ngomongnya aneh gitu kan? Ya. Malaikat itu ngomongnya sama. Ya. Dia bisa berbahasa yang dia jumpai. Kalau dia jumpai orang Indonesia, dia berbahasa Indonesia. Kalau dia jumpai orang Inggris, dia berbahasa Inggris. Kalau dia jumpai orang Arab, dia berbahasa Arab. Ya. Semua malaikat itu tahu semua bahasa. Ya. Cuma ya itu, kita hanya berpikir seolah dia memakai bahasa roh dan itu langsung diterjemahkan di otak kita. Ya. Itu tidak ada ya, itu tidak benar ya. Jadi makanya seperti ini kadang-kadang ya inilah yang ingin saya sampaikan ya pada kita semua mempelai Tuhan Yesus supaya kita mengerti. Kalau dikatakan mempelai anak domba, ialah Yesus Masih adalah mempelai yang mengenal namanya yang benar dan kudus. Ya, ya coba saya baca di Wahyu 3 ayat 12 ya. Ini, ya saya baca Wahyu 3:12. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku Yerusalem yang baru. Jadi luar biasa ya. Nama Elohimku itu bukan nama main-main ya, bukan nama sembarangan ya. Itu mengenai nama tadi itu ya. Ada juga di Wahyu 22 ayat 4 ya. Satu lagi saya baca ya, Wahyu 22. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya ada pada dahi mereka. Ya, ini nama dari Samaim tadi ya. Jadi bukan nama yang lain ya, bahasa lain ya. Tidak akan ada ditemukan ya, nama bahasa lain di dalam Samaim itu tidak ada ditemukan. Percayalah ya. Karena apa? Karena ada juga orang ya, ada seseorang ya, saya tidak sebut namanya. Dia waktu dibawa ke Samaim ya, dibawa ke surga, dia sudah diberitahu dia Yahweh Elohim ya, Yeshua Hamasiah. Dia tahu. Tapi sekarang ya dia memakai nama yang lain dengan alasan saya bukan ahli teologi ya, saya tidak mau ada terpecah belah. Saya bingung maksudnya apa gitu ya. Apakah dengan ya banyak orang di dunia ini berbeda menyembah nama yang berbeda kok terpecah belah? Ya tidak ya, itu salah ya, kasihan dia ya. Saya mengatakan kasihan orang ini. Dia sudah dikasih tahu nama yang benar, tetapi menyangkal dengan alasan saya bukan ahli teologi, saya bukan ahli bahasa, dan saya tidak mau ada perpecahan. Emangnya dia siapa? Ya, itu yang berhati-hati karena itu diperhitungkan loh, yang sama Bapak Yahweh. Ya, apalagi dia tidak pernah lagi menyebut nama Yahweh, tidak pernah lagi menyebut nama Elohim, nama Yeshua Hamasiah. Ya, dia sudah mengklaim seperti itu. Sekalipun dia pernah dibawa ke sorga, pernah dibawa ke Samaim, tapi dia menyangkal nama yang benar. Waduh, hati-hati. Ya, saya nggak berani mengatakan ya gimana ya. Lalu arti sebuah nama ya, ini banyak ya. Nama bisa berarti identitas, ya, identitas kita, pengenal. Itu bisa nama itu baik, bisa nama itu tidak baik. Nama juga bisa berarti password, ya, akses untuk masuk dan akses untuk keluar. Nama juga berarti otoritas, wewenang, ya, atau tidak, ya, tidak berotoritas. Ya seperti kita tahu kalau otoritas itu, ya seperti tadi Kisah Rasul 4 ayat 12 ya. Atau juga dikatakan nama bisa berarti memiliki kuasa, ya, kekuatan. Ya. Jadi Kisah Rasul 4 ayat 12 tadi itu nama itu adalah otoritas, kuasa.
ya. Jadi ada wewenang, ada kekuatan ya. Terus nama itu juga berarti keselamatan, bisa diselamatkan dan bisa tidak ya. Artinya begini, banyak orang kadang-kadang orang tuanya ngasih nama itu aneh-aneh sama anaknya ya. Artinya begini, saya kasih nama itu supaya dia selamat, padahal namanya tidak selamat ya. Saya kasih nama itu supaya dia bisa jadi orang pintar, tapi dia dikasih namanya bukan nama pintar, tapi nama bodoh ya. Bahkan ada nama-nama kutukan ya. Artinya begini, dia kasih nama itu nama-nama yang sebenarnya bukan nama-nama yang ada berkat ya, ada permohonan atau doa, tetapi nama-nama yang diberi kutukan. Lalu ada nama-nama harapan ya. Itu ada keinginan nama yang diharapkan, misalnya supaya dia jadi sarjana. Ada dulu teman saya namanya Sarjana ya, orang Jawa itu sarjana apa di belakangnya, saya lupa belakangnya namanya. Jadi kalau kita tanya, kok orang tuamu ngasih nama sarjana? Iya, supaya saya jadi sarjana kayak gitu ya. Ada Bapak Ibu pernah dengar gak nama temannya sarjana? Saya dikasih, teman SD saya namanya Sarjana ya, namanya Sarjana. Nggak tahu sekarang dia masih hidup atau enggak. Itulah keinginan, harapan ya. Lalu juga dikatakan nama itu berarti hak ya, pewaris ya, atau tidak ya. Makanya nama Yesua itu adalah pewaris ya. Dia mewarisi tahta Elohim, tahta Yahweh ya. Itu hak ya. Di luar nama itu tidak ada haknya ya, tidak ada pewarisnya. Jadi supaya kita mengerti ya apa arti nama itu ya. Lalu nama itu juga ada berarti kewajiban, tanggung jawab ya. Artinya kalau nama itu misalnya seorang dia diberi nama dan dia akhirnya menjadi seorang raja misalnya, atau seorang penguasa ya, dia punya tanggung jawab ya. Itu arti nama dari kewajibannya gitu ya. Lalu ada juga nama yang berarti utusan ya, dia diutus atau tidak ya. Itu ada arti-arti nama-nama itu ya. Jadi itulah arti dari sebuah nama. Jadi nama itu sangat-sangat kompleks ya, dan itu sangat-sangat penting ya, apalagi sekarang ya. Seperti misalnya gini, nama saya ya, kalau ada huruf D ya, padahal saya nggak pakai D, terus belakangnya I, itu kalau orang kirim uang itu akan ditolak ya, bank tidak akan kirim, namanya beda hurufnya beda ya. Di dunia saja seperti itu. Atau kita misalnya mau ngurus apa aja, paspor misalnya, kita dulu pernah ya, kita kasih tunjuk KTP saya itu salah terus ya, selalu pakai D ya. Udah nggak apa-apa Pak, waktu itu ya sebelum ada era ini ya, era digital ya, era apa namanya itu. Jadi saya protes, Pak ini KTP saya salah, saya nggak pakai D. Pak udah nggak apa-apa Pak, udah, soalnya nanti kalau perbaiki minta tanda tangan lagi, minta ini lagi, cetak lagi yang baru. Lama nih Pak, udah nggak apa-apa. Akhirnya ya sudah, nggak apa-apa. Bahkan sampai saya kerja pun waktu itu saya masih pakai nama yang lama. Maksudnya nama saya itu nggak diubah. Tetapi di kantor saya protes ke HRD. Saya bilang, karena apa? Karena saya bilang begini, karena waktu itu kan untuk gaji ya, gaji karena kan di apa nomor rekening kan istilahnya namanya sudah saya ganti, nama yang benar, meskipun KTP saya itu masih pakai D. Akhirnya diganti, terus saya ganti juga sama HRD-nya kan, supaya kalau transfer gaji itu namanya benar, karena takut kan nanti kalau udah gajian ditolak kan, harus diperbaiki. Itu kan lumayan, 2-3 hari nggak terima gaji kan, ya
repot kan gitu, istilahnya kan begitu. Nah, itu saja sulit, ya, maksudnya nggak gampang, ya. Begitu juga yang lain, mengurus paspor, mengurus SIM, ya, itu harus nama sudah akte, ya, akte lahir, ya. Bahkan waktu kawin juga begitu, ya. Coba kita lihat artis-artis yang sekarang namanya, ya kayak yang kemarin nih yang baru meninggal nih, ternyata namanya bukan itu, ya, beda sekali. Artinya kalau kita panggil nama aslinya nggak ada yang kenal, bahwasanya nama aslinya itu dia itu. Ya mungkin tahu ya, Bapak Ibu baru kemarin meninggal sehari sebelum Lebaran. Namanya beda dengan nama aslinya. Semua beda sekali. Istilahnya begini. Kalau namanya nama panggilannya Badu, nama aslinya misalnya apa istilahnya Roni gitu ya. Kan beda kan? Panggilannya Badu, tapi nama aslinya Roni. Nyambungnya di mana itu? Itu kita bingung kan, nggak tahu. Begitu juga nama Tuhan Yesus. Nama aslinya Tuhan Yesus, tapi beda gitu ya. Ini yang sampai dengan saat ini dunia ini ya nggak mengerti. Saya juga sampai sekarang juga nggak mengerti. Setelah saya mengerti baru ya artinya gini, karena kita pernah dalam posisi seperti mereka, ya. Kamu sesat kamu. Sama kok itu, masa Tuhan nggak tahu? Tuhan kan maha tahu, Dia tahu kita memanggil siapa, gitu kan? Iya betul, tapi kan kalau kita baca di Markus, coba ya, kita baca ya Markus 3 ayat 28-29. Markus 3 Ayat 28 Markus 3 ayat 28 dan 29 ya. Coba satu orang. Markus 3 ayat 28 dan 29. Markus 3 ayat 28 sampai 29. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa semua dosa anak manusia akan diampuni. Juga hujatan sebanyak apapun yang telah mereka hujat. Namun siapa saja yang menghujat terhadap Roh Kudus, ia tidak mendapatkan pengampunan selamanya. Sebaliknya dia pantas mengalami hukuman kekal. Ya, amin. Jadi ini jelas ya. Selama ini kita nggak tahu ya, kita menghujat anak manusia, kita menghujat Tuhan Yesus ya, dengan nama di luar nama Ibrani, ya kita menghujat. Tapi itu dikatakan itu masih diampuni, karena sekarang masih zaman Ruach HaKodes, zaman Roh Kudus, ya itu saja masih diampuni. Tetapi dikatakan yang menghujat Roh Kudus itu tidak mendapat pengampunan. Artinya begini, menghujat Roh Kudus itu saya belum pernah mendengar orang menghujat Roh Kudus. Ya, pengertian menghujat Roh Kudus ini bukan mengatakan, Roh Kudus engkau tidak benar, bukan begitu. Ya, menghujat Roh Kudus ini kalau kita sudah tahu kebenaran, kalau kita sudah tahu nama yang benar, tetapi sengaja ya memanggil nama yang salah, itu sama dengan menghujat. Ya. Atau kalau kita mengklaim sesuatu itu merubah, ya seperti yang sering saya dengar ya, mengklaim merubah struktur manusia, itu sudah juga menghujat, ya menghujat keelohiman dari Bapa Yahweh. Ya, kalau kita mengatakan hanya gara-gara hal tersebut merubah struktur manusia, itu juga menghujat, ya. Artinya ya itu tadi, itu tidak gampang ya. Jadi kalau kita menghujat, udah barang tentu tidak mungkin dirapture, ya Bapak Ibu ya, para mempelai Tuhan Yesus Mesias. Kalau kita menghujat, itu tidak mungkin dirapture, ya, tidak mungkin, ya. Apalagi miliaran manusia mengklaim mereka bisa dirapture, ya tidak akan pernah
bisa di-rapture ya. Karena saya sudah tanya, ya mereka tidak layak bagiku. Maksudnya tidak layak untuk menjadi mempelai, ya makanya mereka tidak mau bangun ketika Tuhan Yesus datang. Ya, itu ya. Jadi ternyata kita selama ini menghujat, ya. Cuma ya itulah orang namanya kan, wah masa Tuhan kayak begitu. Tuhan kan mengerti yang saya maksud. Tuhan kan mengerti siapa yang saya panggil gitu ya. Itu. Lalu kita lihat ini ya, yang ini saya bikin ya arti nama-nama orang-orang kudusnya ya dalam bahasa Ibrani-nya ya. Ya seperti Adam, gitu ya, Aled, Dalet, Mem ya. Nah ini kehidupan manusia pertama. Set itu melihat perlindungan, Noah itu kehidupan yang dikhususkan, kehidupan yang dipisahkan, artinya kehidupan dia ini diselamatkan ya. Nuh itu sama satu-satunya manusia yang dikhususkan, diselamatkan ya, supaya manusia ini berkembang biak dan supaya mempelainya ini, yaitu termasuk kita ya, itu kita dikhususkan ya, seperti Noah ya, seperti Nuh. Lalu Abraham juga begitu ya, melihat kehidupan pertama, Ishak tangannya menjaga kekudusan, Yakub tangan lihat belakang ya. Ini terjemahan ininya ya, bahasa Ibrani atau penipu ya. Israel, nah ini yang sering kita dengar ya, Israel itu Elohim yang menjadi seorang yang tangannya menjadi seorang, inilah Tuhan Yesus ya sebenarnya, yang tangannya dihancurkan atau disalib ya. Cuma sampai dengan detik ini orang Israel tidak pernah mengakui Tuhan Yesus itu adalah penyelamat ya. Tuhan Yesus itu adalah yang menebus juru selamat ya untuk orang-orang yang dia pilih ya, Israel. Makanya Israel itu jangan dikira orang Israel mati masuk sama yang tidak ya. Tidak ada di dalam tidak ada di dalam kitab suci mengatakan orang Israel mati itu bisa masuk samain ya, tidak ada. Karena apa? Karena bagaimana mungkin mereka bisa masuk samain sementara mereka menolak Tuhan Yesus ya, bahkan bersumpah ya, nenek moyang bersumpah bahwa mereka dan keturunan mereka yang akan menanggung darah dari Tuhan Yesus ya, karena mereka tidak mengakui ya. Jadi jangan kita kita hanya belajar sejarah mereka tapi tidak mengikuti apa yang mereka lakukan, yang mereka jalankan ya. Jangan kita ikut-ikutan ya. Kalau mereka hanya memanggil Adonai, terus ikut-ikutan kita panggil Adonai ya, padahal Adonai itu kan sebenarnya sebutan Tuhan ya. Tuhan itu bukan nama ya, sekali lagi saya sampaikan, Tuhan bukan nama, Tuhan itu sebutan ya. Tuhan sebutan. Nama itu Yahweh, Yeshua itu nama ya. Yahweh, Yeshua itu nama. Kalau Tuhan, Adonai, Hashem itu bukan nama, itu sebutan ya. Lalu Mose ya, melihat kehidupan yang dilindungi ya, ini Israel ya. Jadi Israel itu dilindungi ya pada saat itu. Sama nanti juga begitu pada saat Metrai 144.000 orang Israel itu nanti juga akan seperti zaman Mose, mereka dilindungi 144.000 ya. Lalu Daud ya, kekudusan melalui tangan yang hancur ya, Daud. Lalu Yeshua, lihat paku hancurkan tangan ya. Jadi inilah nama-nama, arti dari nama-nama tersebut ya, nama-nama Ibrani. Jadi bukan nama Yunani, bukan nama yang lain ya, nama bahasa lain ya. Nah, di sini kita lihat saya bikin semacam ilustrasi gambar ya. Ini sudah saya tampilkan juga waktu itu
di rapture ya, berapa yang di rapture. Jadi di sini dikatakan itu diangkat ya. Yang di rapture itu mempelai kudusnya ya. Kemarin kita sudah bahas ya. Ini sangat sedikit ya, cuma antara 100 sampai 200 orang ya, di seluruh dunia ya. Kalau orang mendengar apa yang saya sampaikan pasti ketawa ya. Wah, emangnya lu siapa? Lu menentukan jumlah yang di rapture ya. Saya tidak menentukan ya. Saya hanya diberi hikmat oleh Bapa Yahweh ya, oleh Tuhan Yesus. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, apa yang saya diperlihatkan dan saya diberi hikmat ya, untuk syarat rapture ya, meskipun itu sebenarnya rangkuman yang saya buat ya, jadi bukan ketentuan ya, tapi saya diperlihatkan banyak hal. Dari kalau saya jelaskan pengalaman saya 35 tahun untuk membeberkan rapture itu, ya mungkin bisa 3 hari 3 malam saya menjelaskannya. Pasti orang akan bilang, capek deh. Yang singkatnya aja deh, pasti kan gitu ngomongnya. Makanya saya buat rangkuman cuma 5 ya. Kalau ditanya dari Bapaknya, bukan secara apa istilahnya, bukan secara eksplisit ya saya diberitahu, tetapi secara implisit, artinya saya merangkum apa yang diperlihatkan dari 5 ya. Jadi bukan cuma sekedar mengetahui atau mengenal nama Yahweh Elohim Zebaot Besem Adonai Yeshua Mesiah Wiruah Kodes di rapture, tidak ya. Itu pertama. Kedua, perjamuan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, itu pun bukan itu syarat ya. Ketiga, dengan minyak kudusnya, itu juga belum lengkap. Kalaupun kita sudah melakukan 3 ini, itu juga belum tentu di rapture. Yang keempat, bicara keluarga ya. Kalau keluarganya amburadul, keluarganya saling menghakimi, tidak mungkin di rapture. Dan yang terakhir, menambah mengurangi firman ya, itu juga tidak mungkin di rapture ya. Jadi jangan kita berpikir dengan perjamuan kita bisa di rapture, tidak ya. Betul, perjamuan itu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dan kita dikuduskan juga dengan minyak kudusnya. Tetapi kalau kita berantakan di luar, kalau kita menghakimi orang, kalau kita ribut, kalau kita ada kepahitan, kalau kita ada kekecewaan, ya bagaimana mungkin rapture itu bisa terjadi? Ya, begitu ya. Kalau kita menambah mengurangi firman, kita masih berpikir, saya sudah begini, nggak boleh begini, nggak mungkin saya macam-macam lah, ya. Masih terikat dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, gitu ya. Nah, itu juga nggak mungkin di rapture ya. Apalagi pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu ada kategori menambah mengurangi firman. Ya, itu namanya menghina Bapa Yahweh, itu namanya menghujat Roh Kudus, ya, itu namanya. Nah, jadi ini di sini dikatakan mempelai kudusnya itu dia mengenal namanya yang benar dan kudus. Yang bukan mempelai itu tidak mengenal namanya yang benar. Ya, jadi jangan bermimpi ya miliaran manusia bisa di rapture, tidak mungkin. Ya, sekali lagi saya sampaikan, tidak mungkin. Jangan pernah bermimpi Anda di rapture. Kalau nama yang Anda sembah itu salah, ya jangan pernah. Karena kita saja kalau mau kawin, kalau mau diberkati atau kita menggunakan nama yang lain, tidak mungkin masuk. Ya masuk maksudnya tidak mungkin kita bisa berkawin, kita diberkati, ataupun kalau kita mau masuk ke suatu tempat nama kita beda dengan nama yang terdaftar atau di dalam undangan gitu, nama kita di dalam undangan A, tahu-tahu kita datang ke sana dengan nama B, pasti ditolak, ya pasti ditolak. Jangan alasannya, lah saya kan sudah ngomong, ini panitianya kenal saya kok, saya kadang-kadang dipanggil A, kadang-kadang dipanggil B, ya jangan kita menjadi orang arogan, ya seolah-olah semua orang mengenal kita. Saya dipanggil di sana A, di sini saya dipanggil B.
Memang undangan saya itu atas nama A, ya memang akte lahir saya A, ya. Tapi dia pakai nama B, nggak diterima, pasti ditolak. Lalu yang dianiaya itu adalah yang penyembah nama yang benar, tetapi tidak di-rapture. Ya, itu yang dianiaya. Lalu yang setia sampai kesudahannya, yaitu mempertahankan namanya yang kudus. Ya. Itulah yang nanti mendapatkan jubah putih. Ya. Lalu kesimpulannya adalah nama Yesua, Yod-Sin Waw-Ain adalah penggenapan nama Yahweh. Yod-He Waw-He, nama Yahweh dan nama Yesua tidak bisa diganti dengan nama lain dengan alasan terjemahan. Ya, lebih dari 1000 ayat pada kitab suci yang mengatakan bahwa nama memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan sekitarnya. Setiap mempelai, baik pria maupun wanita, ketika dipersatukan dalam ikatan perkawinan, maka keduanya harus menggunakan nama asli, nama asalnya. Ya. Nama harus juga disesuaikan dengan identitas dan sejarah. Bagaimana mungkin nama beda, lahir beda, mati beda? Itu berarti beda, tidak sama seperti tadi yang di awal tadi mengenai historical latar belakang yang sudah saya sampaikan. Tidak mungkin sama ya, kalau namanya beda, lahirnya beda, matinya juga beda. Ya itu berarti tidak sama orangnya. Ya tidak sama tokohnya ya. Oke, cuma itu ya kesimpulan yang bisa kita dapat pada sore hari ini, dapat Elohim yang kita dengar. Bapa Yahweh Besem Tuhan Yesus Hamasiah, Biruah HaKodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai di rapture masuk ke Samain, ke sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Ya kita perjamuan, kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk. Ya kita bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Bapa Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wiruah HaKodes, kami ucap syukur Bapa Yahweh, kami sudah mendengarkan daftar Elohim-Mu. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah berbicara kepada kami mengenai nama yang benar, supaya kami bisa ikut di rapture, karena tanpa nama yang benar kami tidak mungkin bisa di rapture. Dan kami ucap syukur Bapa Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach, Engkau yang sudah membukakan hal-hal ini kepada kami, mempelai-mempelai kudus-Mu di YRH Ministry. Dan kami ucap syukur ini bukan suatu kebetulan, dan kami percaya rancangan Bapa Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach adalah sempurna. Amen. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalanginya, atau bahkan yang bisa menggantikannya. Terima kasih Bapa Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach, kami sudah mendengar daftar Elohim-Mu, dan sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Tuhan Yeshua Mashiach melalui tubuh dan darah-Mu. Dan juga kami akan lanjutkan dengan pengurusan melalui minyak kudus-Mu. Urapan-Mu mengalir dari Samain kepada kami mempelai-mempelai kudus-Mu, supaya Engkau melayakkan kami untuk kami bisa di rapture, mempelai-mempelai kudus-Mu dari YRH Ministry sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach Wiruah HaKodes. Kami sambut tubuh dan darah-Mu, dan kami sambut minyak kudus-Mu. Haleluya. Amin. Kita nyanyi.